Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Pinter, 2 jempol untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah beribadah bersama ya. Nah, sekarang siapa yang mau mendengar cerita firman Tuhan? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke? Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah berikan berkat dan kesehatan untuk kami, untuk papa mama, untuk abang, kakak, dan juga adik. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita mau belajar bahwa tidak ada penghalang. Adik-adik boleh ikuti di rumah ya. Tidak ada penghalang untuk kita datang kepada Bapa yang ada di surga. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Daniel 3. Adik-adik, jadi pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung yang begitu besar. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patung tersebut. Lalu pengawal raja mengumumkan kepada semua orang untuk menyembah patung tersebut. Dan kalau ada orang yang tidak menyembah patung tersebut, akan dihukum adik-adik. Karena takut, lalu semua orang menyembah patung tersebut adik-adik. Karena kalau tidak, mereka takut dihukum. Padahal kita boleh nggak adik-adik menyembah patung? Tidak boleh adik-adik ya. Nah, kita dengarkan lagi ya lanjutan ceritanya ya adik-adik ya. Tiba-tiba ada orang Kasdim yang melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut adik-adik. Kira-kira siapa ya 3 orang itu ya adik-adik ya? Ternyata adik-adik 3 orang tersebut adalah teman Daniel yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Mereka menolak menyembah patung karena mereka tahu bahwa mereka hanya menyembah Tuhan saja. Wah, Raja Nebukadnezar tadi melihat ada 3 orang yang masuk ke dalam perapian. Tapi ternyata tiba-tiba Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang ada di dalam perapian adik-adik. Ternyata Tuhan telah mengutus malaikat untuk menolong dan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, rambut dan jubah mereka tidak berubah. Bahkan tidak ada bau terbakar di tubuh mereka adik-adik. Ternyata Tuhan yang mereka sembah sanggup menolong mereka. Nah, Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik ya. Nah, coba kakak tanya adik-adik, apa sih yang bisa adik ambil dari cerita yang tadi kakak sampaikan? Nah, yang pertama, adik-adik harus bisa seperti 3 teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam situasi apapun, baik di dalam situasi yang menakutkan atau situasi yang buruk,
atau situasi yang sedih, mereka memilih untuk melakukan hal yang benar, yaitu percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, adik-adik harus tetap setia menyembah Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Seperti contohnya adik-adik, saat ini adik-adik kan gak bisa datang ke gereja ya karena virus corona. Tapi itu bukan menjadi penghalang adik-adik untuk tetap beribadah dan menyembah Tuhan. Jadi adik-adik harus tetap beribadah dan menyembah Tuhan setiap hari Minggu ya. Yang ketiga, adik-adik harus belajar menjadi orang yang berani. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berani untuk menolak menyembah patung. Nah, adik-adik juga seperti itu, harus menanamkan diri adik-adik menjadi seseorang yang pemberani. Misalnya berani apa sih kak? Pertama, kalau kakak suruh berdoa di gereja, harus mau ya adik-adik ya, tidak boleh takut. Lalu kalau misalnya memuji Tuhan sendiri di depan, sebagai contoh, tidak boleh takut, adik-adik harus berani. Lalu ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik juga harus berani mengatakannya. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, bilang sama papa mama, bilang sama teman-teman, minta maaf kalau adik-adik sudah melakukan kesalahan. Jadi adik-adik harus berani melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik, sekian dulu ya cerita hari Minggu ini. Semoga adik-adik bisa menjadi seperti teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu untuk menutup cerita firman Tuhan hari ini ya. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati supaya kami, anak-anak-Mu, dapat menjadi anak-anak yang pemberani dan selalu setia dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kita pada minggu ini. Adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, untuk di rumah aja, dan jangan lupa yang terakhir yang paling penting, untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa supaya semua keadaannya bisa kembali normal. Jadi adik-adik bisa datang lagi ke gereja, ke sekolah minggu ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom dan Tuhan memberkati. Dadah adik-adik.